Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video ini kami akan menjelaskan 3 teknik palpasi atau flexor lengan bawah, yaitu flexor carpi radialis, palmaris longus, dan flexor pollicis longus. Flexor carpi radialis terletak pada medial epicondyle humerus, berisensi pada basis metakarpal 2 dan 3 dan dipersarafi oleh nervus medianus C6 dan C7. Selain itu, berfungsi pada fleksi dan radial deviasi pada pergelangan tangan. Untuk palpasi, pasien duduk dengan lengan bawah supinasi. Pemeriksa mempalpasi tendon flexor carpi radialis di daerah distal siku. Kemudian, pasien diminta melakukan fleksi siku dan fleksi pergelangan tangan disertai radial deviasi hingga kontraksi otot dapat dirasakan. Hindari aktivitas berkepanjangan tanpa istirahat dan lakukan peregangan pada pergelangan tangan secara rutin. Palmaris longus berasal dari medial epicondyle humerus, berinsersi pada aponeurosis palmaris dan dipersarafi oleh nervus medialis, berfungsi untuk membantu fleksi pergelangan tangan. Untuk palpasi, pasien menyatukan ibu jari dan jari kelingking serta sedikit melakukan fleksi pergelangan tangan. Hal ini palmaris tumoris akan tampak dan dapat dipalpasi. Tidak semua orang memiliki tendon palmaris longus. Hal ini merupakan variasi anatomi yang normal. Flexor pollicis longus berasal dari permukaan anterior radius dan membran interoseus, berinsersi pada valang distal ibu jari dan dipersarafi oleh anterior interoseus nerve, yaitu pada cervical 8 sampai thorax 1, yang berfungsi sebagai melakukan fleksi pada ibu jari. Untuk palpasi, pasien diminta untuk melakukan posisi supinasi, kemudian diminta untuk melakukan fleksi pada ibu jari, kemudian pemeriksa memalpasi otot di sisi distal tendon flexor carpi radialis hingga kontraksi terasa. Untuk edukasi, batasi penggunaan ibu jari secara berlebihan seperti saat bermain ponsel dan lakukan peregangan secara berkala. Pada video berikutnya, kami akan melanjutkan materi ini melalui demonstrasi teknik palpasi dengan simulasi pemeriksaan fisioterapis sehingga sistem pemeriksaan dapat dipahami dan dapat diikuti. Sapi. Mas Tegar? Iya. Baik. Sini foto ya, Mas. Mas nih, Mas. Masnya fisioterapis ya? Iya, betul. Oh, Mas, bisa konsultasi nggak? Jadi saya ini sakit. Bisa, Mas. Biasanya berapa jam kerjanya? Biasanya 10 jam Mas sehari. Wah, bisa, Mas. Silahkan dulu. Oh, gitu. Klinik apa, Mas? Gak apa-apa, Mas. Ini sih, Mas. Boleh diletakkan dulu tangannya, Mas. Coba digerakkan ibu jarinya, Mas. Oh iya, saya dapat merasakan ototnya. Kira-kira kenapa ya, Mas? Tangan saya. Ini ototnya kelelahan, Mas, karena sering berkendara berjam-jam. Lalu saya harus gimana, Mas? Sebaiknya Masnya beristirahat secara rutin dan melakukan peregangan tangan secara berkala supaya tidak mengalami nyeri lagi. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama, Mas. Itu pamit dulu ya, Mas. Iya, Mas, silakan. Makasih ya, Mas. Mari, Mas. Ya, jadi, Mas. Do you believe in
ya? Emang kamu ngotot? Iya. Oh iya kak, ini tuh di sini tuh kerasa pegel banget gitu loh habis moto. Kenapa ya? Itu keluhannya udah berapa lama sih? Kurang lebih semingguan. Mingguan? Coba lihat. Iya, ini tuh gara-garanya seharian foto wisuda orang tua. Ini aku ngelihatnya tuh biasanya tuh periksanya tuh bagian otot yang buat gerakin jari. Itu ada dua. Yang satu itu namanya abductor pollicis longus sama extensor pollicis brevis. Nah, aku lagi nempatin jariku ke posisi radial posterior pergelangan tangan. Terus coba gerakin ibu jarinya menjauh dari telapak. Terus, nah aku tuh bisa ngerasain adanya kontraksi dari tendon sama otot itu. Kenapa bagian ibu jari ini terasa nyeri setelah memotret? Karena saat megang kamera, ngatur lensa, dan menekan tombol shutter secara berulang, otot dan tendon jari bekerja terus-terusan. Terus gimana dong kak mencegahnya ini biar nggak terlalu nyeri-nyeri gitu? Nah, itu bisa lakuin peregangan di jari dan pergelangan tangan itu sebelum dan sesudah pemotretan, serta istirahatkan di sela-sela pekerjaan aja. Oke, terima kasih kak. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan masuk. Mbak, aku mau jahitin celana aku seragam. Walah iya, baik. Masih sekolah atau sudah kuliah, Mas? Udah kuliah, Mbak. Kuliah di mana ya? Di Unmuh, Ponorogo. Ambil jurusan apa? Fisioterapi, Mbak. Oh, fisioterapi. Iya. Oh iya, Mas, saya mau tanya. Kenapa ya panggil ibu jari saya ini kok sering cepet pegel ya? Akhir-akhir ini apa banyak pesanan loh, Mbak? Iya, saya akhir-akhir ini menjadi pagi sampai malam. Baik, Mbak. Aku akan meriksa otot opponens pollicis. Ini berperan penting dalam menjepit jarum, megang kain, sama gerakan halus pakai ibu jari. Bentar, Mbak, tak bisa lihat dulu tangannya. Nih, saya lagi melokalisasi sisi lateral tenar menggunakan ibu jari. Kemudian saya bergerak secara distal di bagian tengah metakarpal pertama untuk menemukan otot opponen pollicis. Sekarang coba sentuh ibu jari ke kelingking, Mbak. Dan saya dapat merasakan kontraksi otot di opponen pollicis. Kenapa otot ini penting saat menjahit? Karena otot ini memungkinkan ibu jari dan jari lainnya untuk bertemu. Jadi kita bisa megang jarum, kain, benang dengan presisi. Bagaimana cara mengurangi pegalnya? Lakukan peregangan setiap beberapa jam dan istirahatkan lengan di sela-sela pekerjaan. Terima kasih ya Mas, sudah diberitahu. Iya, Mbak, sama-sama. Kalau gitu aku nak pamit duluan ya, Mbak. Iya Mas, hati-hati. Ya, mari, Mbak. Ya. Wah, desain kamu keren banget, Zahra. Iya dong. Tapi di balik ngerjain desain ini pergelangan tangan aku jadi terasa pegal. Emang berapa lama kamu gunain mouse atau pen tablet ini? Bisa sampai 7 jam sehari. Wah, lama juga ya. Coba sekarang posisikan lengan bawah kamu secara pronasi ini atau secara tengkurap. Di sini aku akan melokalisasi olecranon atau tulang siku yang menonjol menggunakan ibu jari. Lalu akan bergerak ke distal pada sisi ulnar lengan bawah. Sekarang kamu lakuin gerakan devisiasi ulnar pergelangan tangan seperti ini. Oke, coba 1, 2, 3. Di sini aku dapat merasakan kontraksi ekstensor carpi ulnaris. Memangnya apa fungsi otot ini?
Jadi, otot ini berfungsi untuk menggerakkan telapak tangan ke arah kelingking dan menjaga kestabilan saat tangan digunakan untuk bekerja. Oh, terus bagaimana biar nggak cepat pegal? Jadi, caranya kamu harus atur posisi kerja dengan posisi ergonomis. Selain itu, kamu juga jangan lupa untuk melakukan peregangan atau stretching secara berkala. Oke, makasih tipsnya. Sama-sama. Ini sih Kak. Ya, silakan duduk dulu. Jadi ini Kak, jari-jari saya itu terasa pegal setelah melihat di HP. Berapa lama ya waktu yang dalam meeting itu? Biasanya 5 sampai 6 jam sih Kak. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan untuk interaksi yang bekerja dalam koordinasi gerak jari. Silakan letakkan telapak tangan di atas meja dan posisikan ibu jari dalam posisi ekstensi. Saya akan menempatkan jari palpasi pada sela antara metakarpal kedua dan ketiga. Sekarang coba rapatkan jari telunjuk ke arah jari tengah. Saya dapat merasakan kontraksi otot interosi pertama. Gerakan yang sama dapat dilakukan pada sela jari lainnya untuk memeriksa interosi berikutnya. Kenapa otot ini sangat penting untuk editing video? Karena saat menggunakan handphone, jari-jari harus bergerak dengan presisi dan tetap stabil. Otot interosi membantu mengontrol posisi jari-jari tersebut. Jadi editing terlalu lama itu bisa menyebabkan otot tangan menjadi kelelahan ya? Benar, aktivitas yang berulang dalam waktu lama dapat menyebabkan kelelahan otot dan ketegangan pada tangan. Lalu bagaimana cara mencegahnya Kak? Lakukan peregangan tangan secara berkala, istirahat setiap 30-60 menit. Oh gitu ya Kak, terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Iya, mari. Bro, Halo, dari mana bro? Dari praktek biasa. bro, jari kelingking saya kok cepat lelah, kenapa ya? Mana coba tak lihat ya. Coba dilemaskan tangannya. Coba kelingking digerakkan. Kenapa ya waktu ini bro? Itu karena kecapean jarinya sering main gitar, makanya kayak kram gitu. Oh iya. Aku harus gimana bro? Ya sebaiknya lakukan peregangan jari-jari dan istirahat secara berkala yang rutin. Itu aja sih. Oke, baik. Makasih bro. Oke, sama-sama. Halo It's. Halo, Kamu kenapa It's? Aku baru selesai mengerjakan tugas skripsi semalaman. Terus sekarang rasanya jari-jari aku terasa kaku saat mau diluruskan. Coba sini aku periksa otot ekstensor digitorum kamu yang membantu untuk meluruskan jari tangan kamu. Aku periksa dengan siku sedikit fleksi atau sedikit menekuk dan lengan bawah dalam posisi pronasi atau tengkurap. Permisi ya, aku buka. Iya. Di sini aku akan menempatkan jari palpasi pada bagian posterior lengan bawah. Sekarang coba luruskan seluruh jari tangan. Di sini aku merasakan kontraksi pada otot ekstensor digitorum. Oh, jadi ini otot yang membantu untuk meluruskan jari. Betul, tendon ini juga dapat terlihat pada punggung tangan saat jari diekstensikan. Lalu, apakah mengetik terlalu lama bisa membuat otot ini menjadi lelah?
Iya, aktivitas seperti mengetik, menulis, atau menggunakan laptop yang terlalu lama dapat membuat otot ini bekerja terus berulang. Terus apa yang harus aku lakuin sekarang? Kamu dapat melakukan peregangan jari dan pergelangan pada tangan setiap beberapa jam dan hindari aktivitas terus-menerus tanpa istirahat. Oke, thank you ya. Mulai sekarang aku lakuin apa saran kamu. Oke. Salam. Baru pulang tadi. Ya nih capek banget. Tadi belajar apa aja deh? Tadi belajar palpasi sih kak. Susah nggak? Susah banget. Kakak lagi main game apa? Ya lagi main game biasa. Seru banget. Dek, kok kakak tuh ibu jarinya tuh sakit nggak kalau main game tuh? Udah kalau kakak bermain gamenya itu berapa lama biasanya? Ya bisa 5 sampai 6 jam sih. Tadi kan aku habis belajar palpasi nih. Gimana kalau aku periksa otot abduktor pollicis brevis yang berperan dalam ibu jari kakak saat bermain game? Iya boleh. Permisi ya kak. Oke, permisi ya kak. Jadi ini lengan bawahnya posisi supinasi seperti ini. Terus aku menempatkan jari palpasi pada sisi lateral tengah. Sekarang lakukan gerakan abduksi ibu jari atau gerakan ibu jari menjauhi dari telapak tangan. Oke, di sini aku mendapatkan kontraksi otot dari abduktor pollicis brevis. Kenapa kalau game tuh ibu jari pegel sih? Karena ibu jari itu terus bergerak dan menekan tombol dengan waktu yang lama sehingga otot itu bekerja lebih keras dan kurang istirahat. Terus apa yang harus dilakukan? Jadi batasi waktu bermain, lakukan peregangan tangan dan beristirahat sekitar 30 sampai 60 menit. Oke. Duh, tangan saya sakit. Kamu kenapa? Janganku terasa pegal jari-jariku. Oh, kamu tadi menulis kaligrafi berapa jam hari ini? Saya menulis hampir 4 jam karena minggu depan ada lomba. Kalau gitu coba aku periksa. Letakkan tanganmu menghadap ke arah supinasi. Kemudian saya akan menempatkan jari palpasi pada bagian anterolateral tengah metakarpal kedua. Sekarang lakukan fleksi pada sendi metakarpal pada jari telunjuk sambil mempertahankan ekstensi pada sendi intrapalaneal. Saya dapat merasakan kontraksi otot lumbrikal. Gerakan yang sama juga terjadi pada jari lainnya saat menulis dan mengontrol pena kaligrafi. Apa fungsi otot ini saat kaligrafi? Otot lumbrikal itu berfungsi saat kamu menggerakkan jari, tulisan dapat menjadi rapi, presisi, dan terkontrol. Tapi kenapa ya jari saya mudah lelah? Karena otot ini bekerja terus-menerus untuk mempertahankan posisi jari, sehingga tulisanmu bisa ditulis secara terus-menerus. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk mencegahnya? Lakukan peregangan 30-60 menit, kemudian istirahat yang cukup, dan juga jangan terlalu memegang pena terlalu kuat. Baik, terima kasih. Sama-sama. Pagi mas, keluhannya apa ya? Pagi juga kak, jadi gini ya. Siku bagian luar saya itu terasa nyeri setelah bermain badminton. Sejak kapan keluhannya muncul, Mas? Kurang lebih seminggu terakhir ini kak untuk keluhannya setelah saya melakukan smash dan latihan backhand. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa otot yang sering bekerja saat Anda memegang raket dan melakukan pukulan pada badminton.
yaitu otot extensor carpi radialis brevis. Mohon maaf sebelumnya Mas, silakan untuk bajunya lengannya di ataskan terlebih dahulu untuk saya cek. Sebelumnya saya akan mencari epicondylus lateral humerus. Kemudian saya akan menggeser ibu jari ke distal di atas tendon extensor carpi radialis longus. Sekarang coba Masnya lakukan radial deviasi wrist sambil saya melakukan tahanan. Nah, saya tadi dapat merasakan kontraksi otot extensor carpi radialis brevis Anda dengan baik. Mau tanya Kak, kenapa otot ini kok sering bermasalah saat bermain badminton? Nah, otot ini bekerja untuk menstabilkan pergelangan tangan dan berkontribusi saat Anda melakukan badminton, yaitu seperti pukulan smash dan backhand. Jika dilakukan terlalu sering tanpa pemulihan yang cukup, maka akan menimbulkan nyeri pada sisi luar siku. Bagaimana cara untuk mencegahnya? Cara mencegahnya yaitu melakukan pemanasan yang cukup sebelum badminton, lalu melakukan penguatan otot lengan bawah, juga melakukan peregangan yang cukup, dan setelah badminton lakukan istirahat yang cukup. Kasihnya. Baik, sama-sama. Silakan duduk Mas. Ada keluhan apa Mas? Tangan kanan saya itu sering pegal, soalnya sering main game Mas saat malam itu. Sehari-hari main game hampir berapa jam Mas? Kurang lebih itu 5-6 jam Mas setiap malam. Pantas saja kalau durasinya sampai 6 jam. Saya akan memeriksa otot yang sering digunakan untuk bekerja menggerakkan joystick dan juga mouse, yaitu extensor carpi radialis longus. Boleh saya lihat lengannya Mas? Posisikan di atas meja dengan posisi rileks dan tenang. Saya akan mencari epicondylus lateral humerus sebagai titik acuan palpasi. Selanjutnya, saya akan menggeser ibu jari ke arah distal mengikuti serabut otot extensor carpi radialis longus. Sekarang coba gerakan pergelangan tangan ke arah jempol sambil saya berikan tahanan. Saya dapat merasakan kontraksi otot extensor carpi radialis longus dengan baik. Ini juga membantu mengangkat pergelangan tangan ke arah ibu jari. Saat bermain game atau menggunakan mouse, otot akan bekerja terus-menerus. Lalu apa yang bisa saya lakukan supaya agar otot ini tidak muncul pegal? Masnya setelah main game bisa beristirahat sekitar 30-60 menit. Lalu pergelangan tangan dan posisikan posisi duduk yang ergonomis. Baik, terima kasih Mas atas masukannya. Saya akan mencobanya setelah ini. Sama-sama Mas, semoga lekas membantu.